Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Apakah sudah mendapatkan mangga tetangga hari ini? Jika belum maka lakukanlah segera sebelum Bapak Yanto yang mengambilnya. Baiklah, seperti biasanya Bapak Yanto akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Tam Van Xiaoyan. Pada saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar merasa tegang, karena Xiaoyan memikirkan bagaimana cara Xiaoyan untuk menghindari serangan dari aliansi bayangan. Namun pada akhirnya semua orang pun berbincang-bincang merumuskan permasalahan ini dan mencari solusi. Akhirnya setelah berbincang-bincang, King Haoran pada saat ini berkata bahwa dirinya memiliki beberapa masukan. Yang pertama, Xiaoyan harus keluar sebagai tim dan jangan pergi sendirian. Yang kedua, dengan kekuatan tempur Xiaoyan yang sangat kuat, dan selama Xiaoyan mencapai puncak bintang kelima, maka jika Xiaoyan menghadapi Dou di tahap akhir bintang keenam atau bahkan dengan tambahan 2 orang Dou di tahap menengah, meskipun Xiaoyan tidak dapat menang namun Xiaoyan pada saat itu bisa bertahan. Mendengar masukan ini, Xiaoyan berpikir bahwa dirinya harus mencapai tingkat yang disebutkan oleh King Haoran. Xiaoyan harus segera menyerap 3 benda aneh ke dalam tubuhnya. Xiaoyan pun merasa lega setelah menyadari bahwa permasalahan ini telah menemukan titik terang. Semua orang pun menghela nafas setelah menyadari bahwa masalah ini telah terpecahkan. Mereka pun berbincang-bincang hingga akhirnya King Haoran meminta Xiaoyan untuk menceritakan kisahnya lebih lanjut. Xiaoyan pun segera menceritakan perjalanannya dari awal hingga akhir yang membuat semua orang seketika tercengang. Mendengar Xiaoyan yang bertemu dengan Chaos Immortality, King Haoran pada saat ini benar-benar ingin tahu hasil dari pertempuran Xiaoyan. Xiao Zhan juga matanya pada saat ini berapi-api ingin mengetahui hasil dari pertarungan tersebut. Xiaoyan pun akhirnya menjelaskan sebenarnya pertempuran antara Xiaoyan dengan Chaos Immortality tidak benar-benar menghasilkan pemenang. Dapat dikatakan pada saat itu mereka berakhir dengan imbang. Chaos Immortality benar-benar pantas menjadi orang nomor 1 di peringkat yang sama, entah itu dari pertahanan fisik ataupun pertahanan spiritual. Sementara itu di sisi lain menghadapi kesopanan Xiaoyan ini, Long Yi tidak bisa menahan diri. Di matanya Xiaoyan adalah orang nomor 1 sebenarnya dari peringkat yang sama di antara jenius yang tiada taranya. Long Yi pun akhirnya segera berteriak, tetapi pada akhirnya Chaos Immortality masih menyerah. Dirinya memang bisa bertahan untuk waktu yang lama, tetapi dirinya menyadari bahwa pada akhirnya dirinya akan dikalahkan. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun berpikir sejenak sebelum akhirnya lanjut berbicara. Xiaoyan berkata jika ini adalah pertempuran hidup atau mati itu memang benar. Xiaoyan memang akan menang, tetapi Xiaoyan akan membayar harga yang sangat mahal. Menanggapi hal itu, Long Yi tetap batu dan berkata bahwa Chaos Immortality benar-benar telah mengaku kalah. Selain itu, setelah pertempuran tersebut bukan hanya Chaos Immortality yang terkalahkan, tetapi Nulong juga pada akhirnya berteman dengan mereka. Kedua orang ini benar-benar telah dikalahkan oleh ayahnya dan telah menjadi sahabat mereka. Semua orang tercengang dan bertanya-tanya mengapa permasalahan ini menyangkut Nulong. Melihat semua orang yang sedikit terkejut, Xiaoyan pun segera menjelaskan semuanya. Setelah mendengar cerita dari Xiaoyan ini, semua orang benar-benar terkejut menatap ke arah Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini menceritakan mengenai Jin Wuchen yang bertemu dengannya di dalam ilusi. Long Yi juga pada saat ini ikut bercerita dan menjelaskan mengenai kekuatan spiritual Xiaoyan terakhir kali yang menakutkan. Semua orang benar-benar tertegun mendengar apa yang dikatakan oleh Long Yi. Mereka baru menyadari bahwa banyak orang yang benar-benar sangat jenius yang tiada taranya yang berada di gua berdarah. Mendengar hal itu, Zenny pada saat ini segera bergumam, tidak heran ayahnya ingin sepupunya yang bernama Zhen Jian masuk ke dalam ilusi. Ternyata tempat itu memang bagus untuk berlatih di bawah tekanan para jenius yang tiada taranya. Semua orang pada saat ini segera pulih sebelum akhirnya mereka kembali berbincang-bincang. Pada saat ini King Haoran bertanya kepada Xiaoyan, jadi manfaat apa lagi yang dirinya dapatkan selain yang baru saja dirinya sebutkan? Xiaoyan berkata bahwa pada saat ini dirinya telah bersahabat dengan Chaos Immortality dan Nulong. Selain itu, Chaos Immortality dan Xiaoyan telah mengadakan sebuah kerjasama.
Menanggapi hal itu Zenny pun segera berkata bahwa hal itu benar-benar sangatlah bagus. Jika mereka bisa bersahabat dengan klan Warcraft maka mereka akan memiliki keuntungan untuk Xiao Mansion di masa depan. Namun pada saat ini Zenny penasaran mengenai kerjasama apa yang telah dilakukan. Xiao Yan pun segera menceritakan mengenai pil huntian dan piton penelan surga. Semua orang seketika terkejut mendengar perkataan dari Xiao Yan. Tentu saja yang membuat mereka terkejut adalah piton penelan surga. Semua orang segera menatap ke arah Xiao Yan, bahkan King Haoran juga pada saat ini tidak bisa mengendalikan kegembiraannya. Zenny pun segera bertanya, bisakah Tuan Muda Xiao Yan membantu klan Warcraft menemukan piton penelan surga? Menanggapi hal itu Xiao Yan pun memandang ke semua orang dengan ekspresi rumit dan ragu-ragu untuk berbicara. Sementara itu Long Yi pada saat ini yang tidak bisa ngerem mulutnya dan segera berteriak dengan tidak sabar. Dirinya berkata bahwa mereka tidak perlu mencari monster tersebut karena itu adalah istri dan putri dari ayahnya di benua Doki. Semua orang seketika terkejut dan tidak pernah menyangka bahwa istri dan putri dari Xiao Yan di benua Doki ternyata adalah piton penelan surga. Ekspresi mereka pada saat ini menjadi lebih menarik. Sementara itu wajah Xiao Yan pada saat ini berangsur-angsur berubah menjadi merah. Sementara itu di sisi lain King Haoran pada saat ini segera bergumam benar-benar hal ini tidak terduga. Ternyata piton penelan surga yang ingin dicari oleh keluarga Warcraft sebenarnya adalah istri dan putri saudara laki-laki. Pantas saja saudara Xiao Yan berani menepuk dada untuk menjamin hubungan antara keluarga Warcraft dan Xiao Mansion. Tetapi di sisi lain Zenny, King Muer dan Xiao Qi lebih mempedulikan kata-kata istri ayah di benua Doki yang dikatakan Long Yi. Bahkan ketiga gadis itu tanpa sadar saling memandang dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun mereka sudah lama menebak bahwa Xiao Yan dari daratan Doki seharusnya telah memiliki istri, namun mereka pada saat ini benar-benar sedikit terkejut. Lalu di antara ketiga gadis ini Zenny pada saat ini memikirkan pikiran lebih mengenai King Lin. Akhirnya dirinya tidak dapat menahan hal ini lagi dan segera berbicara kepada Xiao Yan. Zenny meminta maaf karena dirinya harus menanyakan hal ini karena Long Yi baru saja berbicara tentang istri Xiao Yan di benua Doki. Pada saat ini Zenny benar-benar ingin tahu apakah King Lin juga istri Xiao Yan di benua Doki. Mendengar Zenny mengajukan pertanyaan ini mata kerumunan yang terkejut tiba-tiba bersinar dengan rasa ingin tahu. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Xiao Yan berkata dirinya memang bukan dari benua Doki tetapi bukan istri Xiao Yan. Xiao Yan pun lanjut berkata bahwa dirinya telah menyelamatkannya dan dirinya telah membantu Xiao Yan sejak saat itu. Dirinya dapat dianggap sebagai... Xiao Yan menatap ke arah kerumunan ketika dirinya berbicara sampai titik ini. Xiao Yan lanjut menjelaskan bahwa dirinya datang ke benua Doudi bukan karena dirinya menembus Doudi sendiri, tetapi itu karena sebuah kecelakaan dan Xiao Yan benar-benar tidak menyangkanya. Pada titik ini Xiao Yan benar-benar tidak tahu harus berkata apa, namun pada akhirnya Xiao Yan memberanikan diri dan tiba-tiba nada bicara Xiao Yan menjadi sangat tegas. Xiao Yan berkata bahwa King Lin adalah wanitanya sekarang dan Xiao Yan harus menikahinya sebagai istrinya dengan cara yang mulia. Tentu saja semua orang kembali dikejutkan oleh perkataan Xiao Yan yang terakhir ini, namun mereka segera menekan keterkejutan ini di dalam hati masing-masing. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sangat gugup dan dirinya takut Zenny tidak bahagia karena mendengar hal ini, namun dengan kecerdasan Zenny, dirinya segera menyadari ada keuntungan di balik semua ini. Akhirnya Zenny pun segera menekan emosinya dan berkata bahwa gadis yang baik seperti King Lin pasti menawan. Selain itu dirinya benar-benar berada di posisi puncak di antara klan monster. Dengan Tuan Muda Xiao Yan menikah dengannya maka itu akan membuat Xiao Mansion bisa bangkit. Tuan Muda Xiao Yan pada saat ini adalah tetua dari klan Xiao dan tanggung jawabnya benar-benar sangat besar. Oleh karena itu pada saat ini benar-benar harus memanfaatkan semua aspek yang ada. Selain itu dengan Tuan Muda Xiao Yan menikahi banyak istri maka dirinya juga akan memiliki banyak keturunan yang menjadi jenius super jenius untuk klan Xiao.
Xiao Yan pun tertegun mendengar perkataan Zenni sebelum akhirnya melirik ke arah semua orang. Pada saat ini semua orang mengangguk setuju dengan pemikiran dari Zenni. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan mengucapkan Alhamdulillah bisa berpoligami dengan aman. Sementara itu di sisi lain Zenni pada saat ini kembali bertanya kepada Xiao Yan. Zenni bertanya berapa banyakkah putri yang dimiliki Xiao Yan pada saat ini. Xiao Yan segera berkata bahwa dirinya hanya punya satu anak perempuan, sementara Sun Er belum melahirkan. Mendengar hal itu Zenni tentu saja memiliki pandangan curiga dan menatap ke arah Xiao Yan. Melihat pandangan Zenni ini Xiao Yan ingin kembali menoleh ke arah semua orang. Mereka tampaknya pada saat ini juga memiliki pemahaman yang sama dengan Zenni. Akhirnya Xiao Yan dengan penuh rasa malu berkata bahwa dirinya punya dua istri di benua Doqi, yang satu bernama Sun Er dan yang satu bernama Kailin, sementara itu putrinya sendiri bernama Xiao Xiao dan itu lahir dari Kailin. Semua orang sedikit terdiam setelah mendengar perkataan dari Xiao Yan, sementara itu Xiao Yao berteriak bahwa itu masih kurang. Setidaknya Xiao Yan harus memiliki 6 istri dan melahirkan banyak keturunan yang super jenius. Mendengar hal itu semua orang seketika segera pulih dan tertawa terbahak-bahak. Sementara itu Zenni pada saat ini wajahnya menjadi merah ditatap oleh Xiao Yao. Zenni menyadari maksud dari Xiao Yao namun pada saat ini Zenni pura-pura tidak mengerti. Di tengah-tengah perasaan campur aduk Xiao Yan ini mereka pun lanjut berbincang-bincang. Lalu di tengah perbincangan ini Zenni segera bertanya kepada Xiao Yan. Zenni menatap Xiao Yan dengan serius dan berkata bahwa dirinya ingin menanyakan sesuatu kepada Tuan Muda Xiao Yan. Apakah Tuan Muda Xiao Yan pernah bertemu dengan Zhen Jian di gua pembantaian berdarah? Mendengar pertanyaan dari Zenni ini semua orang pun seketika terdiam dan menangkap ke arah Xiao Yan dengan penuh perasaan ingin tahu. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini membuka mulutnya tetapi tidak berbicara. Xiao Yan benar-benar tidak tahu bagaimana caranya untuk memberitahu Zenni. Bagaimanapun Zhen Jian adalah adik laki-laki Zenni dan seorang jenius yang tiada taranya yang belum pernah terlihat di keluarga Zhen. Tetapi pada saat ini Zhen Jian benar-benar telah dipukuli oleh Xiao Yan dan Xiao Yan khawatir Zenni tidak akan menerima hal tersebut. Akhirnya setelah merenung beberapa saat Xiao Yan pun menatap langsung ke arah Zenni dan menjawab dengan nada yang dipenuhi kecemasan. Xiao Yan segera berkata bahwa dirinya telah melakukan kontak dengan Zhen Jian. Begitu Xiao Yan selesai berbicara Zenni pun memandang ke arah Xiao Yan dengan gugup dan bertanya berulang kali, bagaimana kabar dari Zhen Jian? Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dengan penuh keraguan-raguan. Xiao Yan mau tidak mau segera berkata bahwa dirinya telah bertarung dengan Zhen Jian dan Zhen Jian telah dikalahkan. Selain itu teknik pedangnya juga pada saat ini telah Xiao Yan hancurkan. Mendengar hal itu Le Shaolong pun bertanya dengan heran, apakah benar teknik pedangnya telah dihancurkan? Jika begitu permasalahannya maka Zhen Jian pada saat ini bukankah benar-benar tidak berguna? Melihat Xiao Yan yang menganggukkan kepalanya wajah Xiao Yao pada saat ini tiba-tiba menjadi pucat. Pada saat ini dirinya bahkan tidak berani menatap ke arah Zenni. Sementara itu wajah cantik Zenni juga pada saat ini berubah menjadi serius. Melihat wajah Zenni yang semakin dingin Long Yi pun buru-buru bertanya apakah Zhen Jian adalah saudara dari Zenni. Long Yi pun menepuk dahinya dan berkata bahwa bibi Zenni tidak tahu situasinya pada saat itu. Ayah benar-benar sangat toleran tetapi Zhen Jian bersikeras untuk membunuh ayahnya. Mendengar penjelasan dari Long Yi ini semua orang pun menghela nafas lega dan wajah tenggelam Zenni sedikit mereda. Xiao Yan juga pada saat ini segera berkata dengan nada permintaan maaf kepada Zenni. Xiao Yan berkata bahwa Zhen Jian agresif dan kejam dan Xiao Yan tidak punya pilihan selain bergerak. Zenni segera mengangkat tangannya dan menyela Xiao Yan untuk berhenti berbicara. Zenni lanjut berkata bahwa dirinya telah tahu bahwa saudara di klannya pasti memperlakukan Xiao Yan karena Zenni. Selain itu dirinya harus berterima kasih kepada Xiao Yan. Jika bukan karena Xiao Yan menahan Zhen Jian pasti akan mati. Menyelamatkan nyawanya adalah bantuan terbesar yang dapat Xiao Yan lakukan padanya.
namun Zhen Jian adalah seorang jenius yang tidak tertandingi dari keluarga Zhen dan bahkan seluruh umat manusia. Jika dirinya digulingkan oleh Xiao Yan itu pasti akan menyebabkan kejutan besar di keluarga Zhen. Dirinya khawatir ayahnya akan marah dan dengan begitu akan merugikan keluarga Xiao. Begitu kekhawatiran ini keluar, Xiao Yao yang sudah mengkhawatirkan hal ini pun berkeringat dingin. Pada saat ini seolah-olah hatinya telah ditekan oleh batu yang tidak terlihat. Dirinya pun segera bertanya dengan cemas, apakah yang akan dilakukan oleh ketua kepada Xiao Mansion dalam keadaannya yang marah? Semua orang pada saat ini benar-benar tegang, begitu juga dengan Le Shaolong dan King Haoran. Mereka memandang ke arah Zhen Ni dan menunggu tanggapan dari Zhen Ni atas pertanyaan Xiao Yao. Zhen Ni pada saat ini segera menggelengkan kepalanya dengan cemas dan berkata bahwa dirinya juga tidak tahu. Ayahnya adalah tipe orang yang sangat menyelamatkan wajahnya, karena permusuhan di antara generasi muda di dalam gua pembantaian berdarah. Maka kemungkinan dirinya akan menyatakan perang melawan klan Xiao, dan itu memang benar-benar bukanlah hal yang mulia, tetapi ayahnya adalah orang yang sangat menghargai prestise. Setelah berbicara, Zhen Ni pun menundukkan kepalanya dan benar-benar tidak tahu harus mengatakan apa. Sementara itu Le Shaolong pada saat ini mengerutkan keningnya sebelum akhirnya matanya tertuju kepada King Haoran. Le Shaolong berkata bahwa King Haoran adalah kaisar iblis dan ayah Zhen Ni adalah kaisar manusia. Dirinya memiliki pendapat paling banyak tentang masalah ini dan bisakah dirinya berbicara dari sudut pandang seorang kaisar atas klannya? Jika dirinya adalah orang yang menghadapi hal ini, bagaimana dirinya akan menghadapinya? Mendengar hal itu, Xiao Yao pada saat ini benar-benar sangat cemas dan segera memandang ke arah King Haoran dengan penuh minat. Zhen Ni dan yang lainnya juga pada saat ini memandang ke arah King Haoran dengan cemas. Sementara itu King Haoran pada saat ini merenung sejenak sebelum akhirnya mulai berbicara. King Haoran pun menghela nafas dan berkata, dalam posisi mereka seringkali mereka tidak dapat mengendalikan pikirannya sendiri, maka mereka harus melakukan apapun yang baik untuk keluarga atau seluruh ras. Selain itu mereka tidak boleh mengikuti perasaan suka atau tidak suka mereka sendiri atau emosi bawaan di dalam hati. Singkatnya, situasi dari keseluruhan permasalahan adalah hal yang paling penting. Namun pada saat ini semua orang jangan cemas, karena keadaan yang akan mereka hadapi mungkin tidak akan seburuk yang mereka takutkan. Pada saat ini jika King Haoran berada di posisi Zhen Zongfu yang merupakan kepala dari keluarga Zhen, King Haoran harus melihat sifat dari Zhen Zongfu terlebih dahulu, dan dirinya adalah orang yang tenang, tidak impulsif tetapi juga licik, dan dirinya sangatlah tegas. Melihat dari karakternya, King Haoran yakin dirinya pasti akan meminta pendapat para tetua dalam keluarga Zhen sebelum membuat keputusan. Namun pada saat ini King Haoran perlu mengetahui dua hal. Izinkan dirinya menanyai hal pertama terlebih dahulu. King Haoran menatap ke arah Xiao Yao dan Zhen Ni sebelum akhirnya merenung sejenak. Akhirnya King Haoran segera bertanya, apakah klan Xiao adalah cabang dari klan Zhen ataukah keluarga afiliasi? Mendengar pertanyaan ini, baik Xiao Yan dan Zhen Ni pada saat ini benar-benar langsung terkejut dan pikirannya menjadi kosong. Xiao Yao pun segera menoleh ke arah Xiao Yan dan merenung sejenak. Akhirnya Xiao Yao pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa keluarga Xiao memang keluarga anak perusahaan dari keluarga Zhen, tetapi keluarga Zhen dan keluarga Xiao tidak pernah mengungkapkan hal ini ke dunia luar. Hanya Xiao Yao, Xiao Li, Xiao Long dan Xiao Yan di keluarga Xiao yang tahu, dan bagaimana kaisar iblis bisa tahu? Menanggapi hal itu King Haoran pun tersenyum dan berkata bahwa dirinya bisa menebaknya dari sikap tetua Xiao Yao terhadap Nona Zhen Ni. Xiao Yao pun menggaruk bagian belakang kepalanya dan pada saat ini hanya bisa tersenyum malu. Sementara itu di sisi lain King Mu'er pada saat ini terlihat emosi dan segera membuka mulutnya. Dirinya berkata, keluarga afiliasi macam apakah ini? Sejak dirinya bertemu dengan Xiao Yan, keluarga Xiao telah menghadapi bahaya kepunahan 2 kali. Setelah semuanya berlalu, benar-benar tidak ada bantuan dari keluarga Zhen. Bahkan tetua Xiao harus mengandalkan usahanya sendiri untuk menerobos ke bintang kelima. Mendengar hal itu King Haoran dengan tegas segera menghentikan King Mu'er untuk berbicara.
dirinya pun segera meminta maaf kepada Zenny atas perlakuan King Mu'er. Zenny pun tersenyum dengan acuh tak acuh dan berkata apa yang disebutkan oleh King Mu'er memang kebenaran. Hanya saja sebagai anggota dari keluarga Zen tidak nyaman baginya untuk mengatakan lebih banyak mengenai hal ini. Sementara itu di sisi lain Xiao Yao buru-buru menjelaskan kepada King Haoran dan King Mu'er, dirinya juga menatap ke arah Xiao Yan dan yang lainnya sebelum akhirnya menghela nafas. Xiao Yao menjelaskan bahwa ketika pada saat itu pertama kali dirinya tiba di benua Dodi, dirinya membawa Xiao Li, Xiao Long dan yang lainnya dan mengabdikan dirinya untuk keluarga Zen. Mereka benar-benar ingin memiliki rumah klan Xiao sendiri tetapi dengan kekuatan mereka yang tidak signifikan pada saat itu, maka semua hal yang mereka angan-angankan benar-benar tidaklah mungkin. Lalu Xiao Yao pun jatuh ke dalam ingatan masa lalu dan menceritakan bahwa pada suatu hari, yang dimana kepala keluarga tiba-tiba mengirimi dirinya pesan dan bertanya apakah dirinya ingin pergi ke Dizhou untuk membangun keluarga Xiao atau tidak. Xiao Yao pada saat itu bersemangat ketika mendengar hal ini. Akhirnya Xiao Yao pun menyetujui hal tersebut dan menamakan tempat tinggal mereka sebagai tempat klan Xiao. Oleh karena itu mereka sangat berterima kasih kepada kepala keluarga Zen. Selain itu Xiao Yao juga memiliki sebuah permintaan untuk tidak memberitahu orang luar bahwa mereka adalah anak perusahaan dari keluarga Zen. Hal ini juga merupakan keputusan bersama antara Xiao Yao, Xiao Li dan Xiao Long. Mereka sepakat untuk tidak meminta bantuan lain dari keluarga Zen. Bukannya mereka ingin menyingkirkan keluarga Zen tetapi karena mereka benar-benar ingin hidup mandiri. Xiao Yao telah memberitahu kepada ketua klan Zen pada saat itu bahwa dirinya ingin memimpin klan Xiao untuk kebangkitan di masa depan. Setelah mendengar cerita ini semua orang pada akhirnya mengetahui sejarah antara keluarga Xiao dan keluarga Zen. Dan itulah alasan mengapa keluarga Zen pada saat sebelumnya benar-benar tidak membantu keluarga Xiao ketika kesusahan. King Haoran pada saat ini menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya menatap ke arah Zenny. King Haoran pun segera berkata bahwa dirinya ingin menanyakan suatu hal lagi. Dirinya tahu bahwa ayah Zenny dan pamannya memiliki hubungan yang sangat baik. Selain itu hubungan Zenny dengan pamannya juga benar-benar sangat harmonis. Semenjak masuknya Xiao Yan bekerja sama dengan aliansi bisnis, apakah Zenny telah memberitahu semua mengenai Xiao Yan? Mendengar hal itu Zenny pun segera menceritakan pengalamannya ketika pertama kali bertemu dengan Xiao Yan. Zenny memiliki tujuan untuk memberitahu siapakah Xiao Yan kepada keluarga Zen. Zenny menyadari bahwa Xiao Yan memiliki bakat yang luar biasa. Oleh karena itu Zenny ingin mempromosikan Xiao Yan. Menanggapi hal itu King Haoran pun pada saat ini mengangguk. Akhirnya King Haoran lanjut menyimpulkan atas permasalahan ini. King Haoran berkata bahwa Zenny telah memberitahu mengenai Xiao Yan kepada pamannya. Oleh karena itu secara tidak langsung Zenny telah memberitahu mengenai Xiao Yan kepada ayahnya. Bagaimanapun paman Zenny akan bercerita semua yang dikatakan oleh Zenny kepadanya. Maka pamannya pasti akan menyampaikan apa yang dikatakan oleh Zenny kepada ayah Zenny. Dengan begitu secara singkatnya ayah Zenny telah mengetahui Xiao Yan, bahkan mungkin dirinya mengenal Xiao Yan sebaik Zenny mengenal Xiao Yan. Oleh karena itu jika King Haoran di posisi ayah Zenny, maka dirinya tidak hanya tidak akan mengambil tindakan apapun yang akan merugikan Xiao Mansion, tetapi dirinya akan memberikan keuntungan kepada Xiao Mansion di bawah kepemimpinan Xiao Yan. Mendengar hal ini semua orang terkagum-kagum dan terkejut dengan penilaian dari King Haoran. Zenny bahkan pada saat ini lebih gembira dan segera bertanya langsung ke arah King Haoran. Zenny bertanya apakah ayahnya benar-benar tidak akan melampiaskan amarahnya kepada Xiao Mansion. Menanggapi hal itu King Haoran pun tersenyum dan berkata bahwa dirinya benar-benar mengerti apa itu arti kepedulian. Seharusnya dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Nona Zenny pengertiannya tentang ayahnya dan penilaiannya, maka seharusnya tidak mustahil bagi Nona Zenny untuk membuat penilaian seperti ini. Namun pada saat ini Nona Zenny benar-benar terlalu mengkhawatirkan seseorang dan hatinya terganggu. Wajah Zenny seketika menjadi merah dan dirinya segera menundukkan kepalanya.
Zenni mencuri pantang ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya dirinya tenang dan mengangkat kepalanya. Sementara itu King Haoran pada saat ini menghela nafas di dalam hatinya dan berpikir bahwa wanita yang sedang jatuh cinta benar-benar bodoh. Sementara itu di sisi lain hati Xiao Yao pada saat ini benar-benar merasa sangat lega. King Haoran pun lanjut berkata agar semua orang jangan terlalu memikirkan permasalahan ini, mengenai Zhen Jian yang merupakan seorang jenius yang tiada taranya. Meskipun dirinya telah dikalahkan namun dirinya dikalahkan oleh Xiao Yan, dan Xiao Yan pada saat ini memiliki hubungan baik dengan Zenni dan dapat dikatakan Xiao Yan bisa menjadi pengganti dari Zhen Jian. Jika Xiao Yan bisa menjadi bagian dari keluarga Zhen, bagaimana mungkin keluarga Zhen tidak akan senang? Mendengar hal ini semua orang tiba-tiba merasa sangat bahagia. Sementara itu Zenni dan Xiao Yan pada saat ini memiliki ekspresi yang merah. Mereka berdua tahu apa yang dimaksud oleh King Haoran, tetapi mereka pada saat ini tidak bisa berkata-kata. Semua orang pada saat ini tertawa melihat ekspresi dari Xiao Yan dan Zenni. Sementara itu Xiao Yao bercanda kira-kira apa yang akan diberikan oleh keluarga Zhen kepada klan Xiao. Menanggapi hal itu Xiao Yan seperti memikirkan sesuatu dan ekspresi ketidaksenangan segera muncul di wajahnya. Xiao Yan menyadari bahwa perkembangan klan Xiao di masa depan akan jauh meningkat sangat pesat. Sepertinya peningkatan dari keluarga Xiao ini akan menjadi sebuah permasalahan bagi keluarga Zhen. Tentu saja jika keluarga Zhen memberikan kebaikan kepada keluarga Xiao maka sudah pasti akan ada timbal balik yang harus diberikan oleh keluarga Xiao kepada keluarga Zhen. Xiao Yan pun akhirnya segera mengungkapkan pemikirannya ini kepada semua orang. Seketika mereka yang mendengar perkataan Xiao Yan ini pun mengangguk. Sementara itu Xiao Yan berkata bahwa dirinya benar-benar tidak memiliki perasaan terhadap keluarga Zhen. Jika bukan karena saudari Zenni maka Xiao Yan benar-benar tidak memiliki hubungan dengan keluarga Zhen. Selain itu jika keluarga Xiao meningkat di masa depan, maka tentu saja mereka akan meminta keluarga Xiao untuk mengakui bahwa mereka adalah keluarga bawah dari keluarga Zhen. Jika hal itu yang benar-benar akan terjadi di masa depan, Xiao Yan benar-benar tidak bisa menerima hal tersebut. Xiao Yan berpegang teguh dengan keinginan leluhur Xiao Yao untuk memajukan Xiao Mansion dengan kekuatannya sendiri. Semua orang pada saat ini tertegun mendengar perkataan dari Xiao Yan. Lalu di sisi lain Xiao Yao yang memikirkan hal ini pun segera berkata jika begitu permasalahannya, maka akan ada harga yang harus dibayar oleh Xiao Mansion. Menanggapi hal itu Xiao Yan pada saat ini segera menoleh ke arah King Haoran. Xiao Yan pun menatap dalam ke arah King Haoran dan mulai bertanya. Xiao Yan bertanya, kira-kira menurut King Haoran apa yang akan dilakukan oleh keluarga Zhen jika Xiao Yan melakukan hal tersebut? Mendengar pertanyaan dari Xiao Yan ini semua orang benar-benar kembali ke dalam kondisi yang khawatir. Sementara itu King Haoran pada saat ini segera menghela nafas dan mulai menjawab. King Haoran berkata bahwa dirinya pikir Zhen Zongfu pasti akan merasa kehilangan wajahnya. Dirinya pasti akan berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar tidak tahu malu dan dirinya pasti akan marah. Tetapi menurut King Haoran kemarahannya ini tidak akan cukup untuk membuatnya menyatakan perang dengan keluarga Xiao. Terlebih lagi dengan adanya Zhen Bufan yang merupakan pemimpin aliansi bisnis, maka orang itu pasti akan menengahi Xiao Yan dan Nona Zenni juga pada saat ini ada di Xiao Mansion. Menanggapi hal itu Zenni pun segera berkata ada atau tidak adanya Zenni di sini, ayahnya tentu saja pasti akan melakukan hal itu mengingat karakter dan temperamennya. Namun apa yang dikatakan oleh King Haoran memang benar karena kemungkinan untuk melakukan hal itu terhadap Xiao Mansion seharusnya sangat kecil, tetapi ayahnya pasti akan melakukannya dan meminta suatu syarat. Dirinya pasti akan meminta Zenni untuk benar-benar melepaskan diri dari Xiao Mansion dan kembali ke aliansi bisnis. Dirinya pasti akan memutuskan semua kontak dengan Xiao Mansion mulai saat itu. Mendengar hal ini wajah semua orang tiba-tiba menjadi semakin serius. Mereka pada saat ini benar-benar khawatir mengenai Xiao Mansion dan bagaimana Xiao Yan memutuskan hal ini.
Sementara itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar merenung memikirkan permasalahan ini. Xiao Yan tidak menyangka bahwa semuanya akan menuju ke sini dan benar-benar akan sangat rumit. Xiao Yan masih terdiam di bawah pandangan semua orang yang pada saat ini dipenuhi dengan tatapan penuh harap. Di bawah tatapan semua orang ini Xiao Yan benar-benar bingung bagaimana dirinya harus memutuskan permasalahan ini. Apalagi hutang di warung Bude Yanti juga sudah jatuh tempo sehingga dirinya harus segera membayar, karena jika tidak membayar maka Xiao Yan akan dijemput paksa oleh Bude Yanti untuk menjadi penjaga warkop.